Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, patut kita bersyukur karena begitu besarnya kasih setia Tuhan sehingga kita kembali dimampukan untuk beribadah, bersekutu bersama-sama dalam rangka memperingati sekaligus memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun kita masih melakukan di rumah kita masing-masing, Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kami undang jemaat berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB 8 bait pertama dan baitnya yang keempat. Jemaat, kita mulai. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 9 ayat 1 dan 3. Sedikit
Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih yang terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, berbahagialah. Jemaat yang terkasih, kita masuk pada akta pengakuan dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Perbaharuilah dan tuntunlah kami,
agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita, dan demi Kristus Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan atas kuasa Yesus Kristus, kami memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita sambut berita anugerah ini dengan menggunakan NKB nomor 100 ayat 1 dan 3. Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah, memohon pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami sebagai umat-Mu kembali bersama-sama kembali mengenang dan memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga sebagai bagian rencana Allah yang Tuhan rencanakan melalui Yesus Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa sampai hari ini kami masih ada sebagaimana yang ada, sebagai bukti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan walaupun kami beribadah secara berpisah, tetapi kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun Tuhan, kami selalu sadar bahwa kami tidak mampu memahami
dan menyelami kedalaman makna firman-Mu tanpa bimbingan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan saat ini, kami boleh pahami, tersimeo untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, jauhkanlah semua gangguan, rintangan yang menghalangi ibadah kami, agar ibadah kami pada saat ini berlangsung dengan hikmat, di bawah pimpinan penyertaan Allah semata-mata. Karena itu Tuhan, pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 14. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat Telo yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Kisah Para Rasul adalah surat yang kedua dari Lukas yang ditujukan kepada Theophilus dengan harapan agar beliau dapat menggandakan kedua surat ini. Surat yang pertama adalah Injil Lukas yang berisi tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia terangkat ke sorga. Pokok utama yang dikerjakan dan diajarkan Yesus adalah kerajaan Allah dalam Lukas 4 ayat 43, pasal 8 dan ayat 1 dan lain-lain. Begitupun dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 juga berbicara tentang pokok utama itu, yaitu kerajaan Allah. Menarik bahwa 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada rasul-rasul dan pengikut-pengikut lainnya bahwa ia hidup dan berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, periode 40 hari dalam Alkitab mempunyai makna simbolis. Artinya mengacu pada periode yang panjang untuk mengubah dan mempersiapkan seseorang atau sekelompok orang dalam hidupnya. Misalnya saja, kehidupanmu diteguhkan pada waktu hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Kejadian 7 ayat 4 dan 12. Musa dipersiapkan 40 hari di atas gunung Sinai sebelum ia menerima 10 hukum Tuhan. Elia diberi kekuatan 40 hari walaupun ia makan hanya 1 kali. Dan seluruh kota Niniwe diubahkan ketika Tuhan memberi kesempatan 40 hari untuk bertobat. Dan Yesus menerima kuasa dengan 40 hari berpuasa di padang gurun. Lalu murid-murid Yesus diteguhkan, dipulihkan. Setelah 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kisah Rasul 1 ayat 3 di bacaan kita hari ini. Saudara-saudara, periode 40 hari antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga sesungguhnya memiliki makna ganda. Pertama, bahwa periode 40 hari antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga adalah masa yang sangat penting untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Ada banyak orang yang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit.
Paling tidak ada sekitar 10 dalam catatan Injil. 10 peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Misalnya, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada beberapa perempuan yang kembali dari kuburan, kepada Petrus, kepada Kleopas dan temannya yang berjalan menuju ke Emmaus, kepada 11 orang yang sedang berkumpul di ruang atas, kepada ke-11 murid yang sedang berkumpul di ruang atas, termasuk Thomas, kepada lebih dari 500 orang sekaligus di pegunungan Galilea, kepada Yakobus, kepada beberapa murid termasuk Petrus, Thomas, Nathaniel, Yakobus dan Yohanes di Danau Tiberias, dan kepada banyak orang di Bukit Zaitun pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, dengan penampakan-penampakan Yesus ini, kita bisa menepis anggapan orang yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah halusinasi yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dapatkah puluhan orang, bahkan ratusan orang mengalami halusinasi secara bersamaan? Saya kira ini tidak mungkin. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Bahwa dengan penampakan-penampakan Yesus, rekayasa hoax untuk menghilangkan jejak Yesus dari mahkamah agama di seputar kebangkitan Yesus bisa ditepis. Bisa kita lihat dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Yang kedua, bahwa periode 40 hari antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga adalah periode menguatkan hubungan antara Injil dan kisah para rasul, di mana kisah para rasul dan kitab Injil sekali lagi sama-sama membicarakan tentang kerajaan Allah, di mana khususnya kisah rasul pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 berbicara tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, bahwa periode 40 hari antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga adalah masa yang sangat penting untuk menguatkan dan memulihkan murid-murid dan pengikut Yesus lainnya yang menyaksikan dengan mata kepala kematian Yesus di atas salib secara tragis tanpa perlawanan. Dalam penampakan Yesus kepada murid-murid dengan menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sebuah sapaan yang menyejukkan jiwa, menghapus lara dan duka serta air mata, mengutuhkan puing-puing hati yang hancur karena peristiwa salib. Kini dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah mengubah murid-murid menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bagi mereka, Yesus dari Nazaret adalah Tuhan yang bangkit. Itu adalah harga mati. Semangat murid-murid sesudah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, bagi Yesus itu belum cukup. Itu sebabnya dalam satu jamuan bersama, Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan mewanti-wanti mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa yang katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya dicurahi Roh Kudus. Saudara-saudara,
Mendengar pernyataan Yesus itu, murid-murid yang sedang berkumpul segera mengajukan pertanyaan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebab pada waktu itu orang Israel dijajah dari kekaisaran Romawi. Namun Yesus menjawab mereka, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi yang terutama dan yang penting ialah bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 8 bacaan kita pada saat ini. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas murid-murid, Ia akan memberi kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunani, dunamis, yang artinya kuasa. Tetapi juga bisa berarti kemampuan, kesanggupan, dan keberanian untuk menjadi saksi Yesus. Terutama tentang kebangkitan Yesus. Dan tugas utama seorang saksi ialah memberi keterangan mengenai kebenaran. Dan kesaksian ini pertama-tama harus dimulai di Yerusalem sebagai pusat keagamaan orang Yahudi, kota Bait Allah. Artinya bahwa Tuhan setia kepada umatnya Israel, walaupun di Yerusalem Yesus dihakimi dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Di kota inilah Injil Kerajaan Allah harus pertama kali diberitakan. Kepada kota ini pertobatan diserukan dan pengampunan diberitakan. Yang kedua, murid-murid Yesus diamanatkan untuk bersaksi di seluruh tanah Yudea. Artinya meliputi seluruh tanah Palestina. Yang ketiga adalah Samaria. Samaria sebenarnya sudah termasuk dalam wilayah Palestina. Tetapi Samaria disebutkan secara khusus di sini. Artinya bahwa sekalipun Samaria di mata orang Yahudi, di mata orang Israel adalah kelompok yang harus dijauhi dan dipandang najis karena mereka tidak memelihara kemurnian keyahudian mereka. Namun kasih Allah tidak pilih kasih kepada mereka pun, kepada orang-orang Samaria pun, Injil Kerajaan Allah harus diberitakan. Pertobatan dan pengampunan harus diberitakan. Dan yang keempat, alamat kesaksian murid-murid ialah bahwa Injil harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Injil harus sampai ke seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11, baru saja Yesus menyampaikan amanat pemberitaan Injilnya, tiba-tiba Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih, menyampaikan pernyataan kritis. Kemudian memberikan keterangan bahwa Tuhan Yesus sekarang ditinggikan oleh Bapanya, tetapi kelak akan datang kembali seperti cara yang kamu saksikan. Dia naik ke sorga. Hal ini diterangkan dua orang supaya kebenarannya tidak dapat diragukan. Bisa kita bandingkan dengan Ulangan pasal 17 ayat 6. Dengan demikian, peristiwa spektakuler
kenaikan Yesus ke sorga bukanlah sebuah dongeng, bukanlah sebuah cerita kosong, tetapi fakta sejarah yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Fakta sejarah artinya kejadian yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Fakta-fakta apa saja yang mendukung kenaikan Yesus ke sorga dapat disebut sebagai fakta sejarah. Pertama, kejadiannya kapan? Terjadi pada hari ke-40 sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, kejadiannya di mana? Hal ini terjadi di Bukit Zaitun yang jaraknya hanya seperjalanan sabat dari Yerusalem. Yang ketiga, siapa saja yang menjadi saksi peristiwa itu? Tentunya yang menjadi saksi adalah ke-11 murid yang disebutkan secara jelas di dalam ayat 10 dan 11. Antara lain ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Alpeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ditambah lagi dengan beberapa perempuan seperti Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Dan ditambah lagi 2 orang malaikat Tuhan. Setelah murid-murid menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dan mendapat keterangan dari 2 malaikat Tuhan, maka kembalilah mereka dari Bukit Zaitun ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Dan dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa, menantikan janji Bapa. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan ini ada beberapa hal yang penting kami sampaikan. Pertama, bahwa semua peristiwa-peristiwa Kristus, yaitu mulai dari kelahirannya, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga, tidak ada yang terjadi secara kebetulan atau secara mendadak. Tetapi semuanya, termasuk kenaikannya ke sorga, sudah dinubuatkan jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Makna dari semua ini sebenarnya hendak mengajarkan kepada kita untuk belajar percaya bahwa apa yang dinubuatkan Allah tidak pernah ingkar janji. Dan melalui peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, Allah kembali bernubuat melalui malaikatnya bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke sorga. Yang kedua, rasul-rasul adalah saksi mata, dan kita semua ini adalah saksi iman. Yang ketiga, hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena itu Roh Kudus memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan orang percaya. Yang terakhir, bahwa masa antara kenaikan Yesus ke sorga dan kedatangannya yang kembali adalah masa di mana gereja harus bersaksi. Sekarang, di sini, kita semua adalah orang-orang yang diutus untuk menjadi saksi. Kiranya firman Tuhan ini memberikan inspirasi bagi kita, memampukan kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan kehidupan kita dengan firman Tuhan, bagaimana kesaksian hidup kita sebagai pengikut Yesus di tengah-tengah dunia selama ini.
Kita masuk dalam satu. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan selalu menopang kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga mampu menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Kita merespon firman Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 104 ayat 1 dan 4. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan memungkinkan kami untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu, mengingatkan kami peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, di dalam mana Yesus ditinggikan Bapa sebagai bukti bahwa Allah setia di dalam janjinya. Ya Tuhan, lewat firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa Roh Kudus memiliki peranan strategis, peranan penting di dalam tugas tanggung jawab kami sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini. Tanpa Roh Kudus-Mu tidak mungkin kami bisa menjadi saksi yang efektif. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua selalu membuka hati dan mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidup kami, agar hidup kami boleh dituntun pada jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saksi di mana Tuhan menempatkan kami, apapun tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang kami layani, jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan-Mu. Begitupun ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan melindungi dan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu, mencukupkan kebutuhan setiap hari. Jauhkan sakit penyakit malapetaka. Teristimewa pada saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami, bahkan dunia pada umumnya, sedang diresahkan oleh virus corona. Kami mohon kiranya oleh kuasa kasih-Mu akan memampukan kami untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dengan kesiapan dan kemauan kami untuk tinggal di rumah sebagai strategi untuk memutuskan penyebaran virus ini. Kami mohon, ya Allah yang ada dalam surga, berkati pemerintah kami mulai dari tingkat pusat sampai pelosok tanah air, agar mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh rakyat. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan mereka, agar boleh pulih sembuh berkat kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami ulang tahun. Kami selalu menyadari Tuhan bahwa ulang tahun adalah pemberian daripada-Mu. Dan dengan bertambahnya umur mereka, mereka tahu bahwa semua itu adalah bersumber daripada-Mu. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon Tuhan menjaga melindungi kami setiap saat. Sejahtera Allah tetap tinggal dalam keluarga kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit,
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan melakukan NKB 208 ayat 1 dan 3. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebagai ungkapan syukur kami atas berbagai karunia Allah dalam hidup kami, maka melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, agar dapat menunjang berbagai program pelayanan bagi pekerjaan dalam kerajaan-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita respon persembahan dengan melakukan NKB 211 ayatnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan rasa syukur, tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam hidup kita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mengakhiri ibadah ini, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ 184 ayat 1.
Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita pada kesempatan ini. Kami percaya kasih setia Tuhan terus menyertai Bapak Pendeta dan keluarga. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari PKJ 185 baitnya yang pertama.